Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Mei 2026, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, yang bisa saya bilang sekarang adalah lebih baik kita tidak usah trading dulu ya. Karena kita masih dalam kondisi cuti bersama juga sebenarnya ya kan. Hari Jumat juga merupakan hari yang kurang sip juga, ditambah juga dengan kondisi geopolitik yang masih belum jelas, dan juga pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping masih berlangsung ya kan. Atau mungkin market di sini sedang melakukan pricing tertentu atau bagaimana, jujur ini saya juga kurang tahu update-nya ya. Dan kalau dilihat mungkin aja potensi untuk yang namanya bottom, karena besok kalau nggak salah sudah termasuk new moon ya kan, bulan mati besok kalau nggak salah sih, besok atau hari Minggu ya, saya lupa. Mungkin H-1 di sini atau H+1, nggak tahu lah ya. Jadi nggak tahu lah ini kalau kita dibilang apakah dengan skenario untuk bisa naik masih bisa berlangsung atau tidak. Sebenarnya sih di sini saya pribadi masih mengharapkan marketnya naik sih sebenarnya ya. Cuman kalau dilihat kayaknya sih tidak ada faktor pendorong apapun ya. Karena kalau dilihat juga ini indeks dolarnya lumayan menguat juga ya. Walaupun dari segi oilnya itu ya perlahan tapi pasti sih ya. Sorry, ini perlahan tapi pasti dia itu sempat naik, dan sekarang ini nggak tahu nih kok tiba-tiba gap di sini ya. Nah, ini 101 ini, wah ini nggak tahu di mana yang benar ya. Jadi kalau dilihat di sini untuk oil sekarang itu harusnya sih XTI USD ya. XTI sekarang di 101, well cukup tinggi ya. Udah di atas $100. Jadi ini ya, ini membuat gold kembali lagi bergerak turun. Dan kalau dilihat dari indeks dolar juga di 99 di sini, akibat dari yang namanya realita, yaitu pasar sekarang dari segi indeks dolar mengatakan bahwa untuk saat ini the Fed dengan adanya Kevin Wars yang akan menjadi ya. Jadi sekali lagi untuk Kevin Wars di sini sudah valid ya, sudah valid, sudah bisa dibilang dipastikan, karena kemarin itu adalah dari segi Kevin Wars sudah diloloskan oleh Senat. Jadi untuk jabatan ketua The Fed selama 4 tahun ke depan sampai 2030 adalah Kevin Wars ya. Dengan adanya beliau yang naik, untuk sementara ini reaksi dari dolar itu positif ya kan, karena sekali lagi beliau ini kan orang yang kubu pro untuk indeks dolar lah bahasanya ya kan, pro untuk indeks dolar. Dan kalau dilihat juga untuk dari Kevin Wars sendiri, untuk rancangan masa depan belum ada belum ada kata-katanya, dan mungkin kita akan mendapatkan pidato beliau untuk pertama kalinya kalau nggak salah di bulan depan deh ya, bulan Juni. Kalau nggak salah sih di bulan Juni ya. Jadi Kevin Wars ini sudah menjadi valid next ketua ya, lebih tepatnya sekarang menjabat sebagai ketua Federal Reserve-nya di Amerika. Dan kalau dilihat berarti ini dari segi kebijakan mungkin akan memberikan dampak yang sangat signifikan juga ya. Itu dari segi bank sentral. Kemudian kalau dari segi geopolitik tidak ada update untuk sementara ini. Masalah di Timur Tengah tidak ada update sama sekali, tidak ada permasalahan ataupun tidak ada pembaruan tertentu, tidak ada resolusi, tidak ada apapun juga ya kan. Kemudian dari segi Amerika dengan Cina, pertemuannya di sini masih belum juga memberikan sesuatu hal yang gawat ataupun sesuatu hal yang negatif ataupun yang positif pun juga enggak. Karena sementara ini beliaunya sih, Trump sendiri bilang ini oke lah ya, bisa dibilang oke, bisa dibilang seperti ini. Kemudian dari permintaan Trump itu kan untuk bisa minta tolong sama Cina untuk membuka Strait Hormuz lagi. Agendanya sih untuk dikatakan itu untuk sekarang sih belum ada ya agendanya. Cuman sekali lagi ini tidak tahu. Dan kalau dibilang reaksi pasar sekarang negatif untuk di pergerakan hari ini, sebenarnya sih ini pergerakan negatifnya didukung oleh dua faktor sih sebenarnya ya. Kemarin dari segi CPI itu hasilnya naik
Kemudian PPI pun juga sama, naiknya itu ekstrim juga ya kemarin itu. Walaupun sebenarnya kita mendapatkan data retail sales-nya itu turun ya kan. Cuma ini turun ya sudah menjadi hal yang wajar ya kan. Karena harga-harga naik pasti penjualan akan turun. Cuma PPI di sini lonjakannya lumayan sih ya. PPI-nya itu month of month ke 1,4%. Yang dimana 1,4% itu adalah terakhir di wow, ini sih tahun lalu nggak ada ya. 1% itu adalah terakhir di tahun 2022. Buset ya. Ini berarti adalah 4 tahun yang lalu ya. Sama juga di bulan April. Oh sorry, nggak. Sekarang kan Mei ya. Ya 4 tahun yang lalu lah ya. Ini membawa reaksi yang cukup positif sebenarnya untuk di indeks dolar. Karena potensi untuk kenaikan suku bunga ya justru bisa terjadi. Dan juga di sini adalah dari core PPI. Core PPI ini lonjakannya juga lumayan ya. Dari 0,1 naiknya 0,9%. Itu agak gila sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat 1% itu juga terakhir tidak ada di tahun lalu. Dan di tahun 2022 juga sama di sini ya, sama. Di tanggal 13 April, 1% sama semua di sini. Jadi ini merupakan reaksi yang sangat luar biasa combo maut ya antara PPI dan CPI kemarin. CPI mengatakan kenaikan yang cukup ekstrim sampai ke 3,8% yang year on year, kemudian yang core-nya juga naik. Kemudian dari segi PPI juga sama, ini 1% semua kenaikannya. Dan kalau dilihat berarti untuk masalah pertemuan suku bunga selanjutnya adalah di kuartal ketiga katanya akan ada kenaikan suku bunga nih. Justru ya, ini kalau kita lihat sekarang ada sebanyak 13% itu akan ada kenaikan 25 basis point ke 3,75 sampai 4%. Ada naik nih sedikit, ya kan? Walaupun sebelumnya ini kan masih flat ya. Jadi kita di kuartal 2 ini masih flat sekali. Juni ini masih flat, kemudian Juli juga ini masih flat, masih di 3,5 dan juga 3 sampai 75. Kemudian di September di sini di kuartal ketiga ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan nih 13,7%. Kemudian di sini di 29 Oktober justru taruhannya ataupun surveinya naik menjadi 23,5. Ya, jadi kalau semisalnya ya ini kan masih data PPI dan juga data CPI itu di bulan April ya. April 2026. Karena sekarang kan Mei. Kalau selama 3 bulan beruntun berarti di bulan April, Mei, Juni ya, berarti untuk CPI sekarang dan sampai bulan depan jika semisalnya itu accelerate naik ataupun memang konstan naik ya kan, tidak ada penurunan ataupun justru tidak ada penurunan ataupun justru bahwa tanda-tanda justru kenaikan ekstrim ya, ini bisa jadi untuk peluang kenaikan suku bunga di bulan September ini bakal naik nih. Mungkin kita akan melihat ini akan bisa menjadi sekitar 50% lebih. Jadi kalau skenario kenaikan suku bunga sudah sangat luar biasa ekstrim, gold kayaknya akan tertekan parah sih. Ya, tertekan parah. Berarti kalau kayak gitu, apakah skenario yang saya harapkan naik sampai 4.900 bakal tidak berlaku? Well, sekali lagi itu kan masih dari segi USD, ya. Itu kita masih teori XAU USD. Tapi ingat, kita sekarang masih yang namanya kondisi geopolitik XAU dengan oil. Jadi ini bisa menjadi dua hal yang agak sedikit bertolak belakang, ya kan? Jadi untuk sekarang memang reaksi dari pasar adalah memproses dari CPI dan juga PPI tersebut full selama 1 minggu. Mungkin lebih tepatnya dari hari Selasa sampai hari sekarang ya, hari Jumat terakhir di minggu ini. Karena kalau dilihat dari hari Selasa itu dropnya nggak ngotak ya kan? Dari hari Selasa di sini dropnya sampai di 4640, walaupun reverse naik lagi, tapi in the end hari ini dia turun lagi. Jadi bisa dibilang 1 minggu ini full melihat market bereaksi terhadap CPI dan PPI data, dan ditambah juga ditambah dengan tidak adanya resolusi baru untuk masalah geopolitik di Timur Tengah. Itu aja sih. Jadi tidak ada resolusi baru, tidak ada alternatif baru dan sebagainya, itu ngebuat market sekarang agak sedikit ogah megang emas. Itu aja sih. Nah, tapi kalau misalnya ya minggu depan kita mendapatkan sesuatu hal yang baru ya, entah mungkin dari segi Trump dengan masalah Cina, dan Cina misalnya minta untuk dibantu membuka Selat Hormuz, ya itu berarti perangnya bisa adem. Harga minyak turun lagi ya, gold naik lagi ya kan. Muter lagi gini sentimennya ya. Jadi sebenarnya untuk masalah trading di sini ya, kita juga perlu ngelihat kayak istilahnya
apa yang menjadi faktor penting untuk di satu minggu ini sebenarnya ya. Jadi untuk di minggu ini kan kemarin sudah saya katakan berulang kali, untuk di minggu ini kita ada CPI, PPI, kemudian ada masalah Kevin Wars dan juga pertemuan Xi Jinping dengan Trump. Dan karena ini semuanya menyeret masalah USD ya, berarti minggu ini full digerakkan oleh sentimen USD sebenarnya. Kecuali kayak kemarin di sini ya. Kalau kayak kemarin di sini pada saat di minggu lalu kalau nggak salah ya. Ya benar. Kalau di minggu lalu ini pure pure digerakkan oleh perang ya. Jadi kalau kalian nggak salah ingat, ini kan di hari Senin ya. Senin di sini Senin pagi ya kan, drop jauh sekali karena masalah tembak-tembakan dan sebagainya. Kemudian di hari Selasa hari Rabu marketnya naik karena Trump. Naik ekstrim. Hasil apa dari yang turun menjadi naik, sentimennya berubah. Ya kan? Sekalinya sentimennya berubah, ini marketnya cenderung untuk terus bergerak naik. Nah, untuk sekarang karena ini sentimennya bergerak di USD, ya jadi sekarang ya udah USD-nya kemana ya ini yang gerak. Jadi gitu ya. Tapi tidak ada kemungkinan ya satu minggu itu juga bisa disebabkan oleh masalah geopolitik iya, masalah USD juga iya. Jadi itulah kalau kalian ingin pelajari status makro itu kayak begitu. Ya, apa sebenarnya yang menjadi titik putar ataupun titik penggerak market ini sebenarnya kemana gitu kan? Apakah karena memang sentimen perang ataupun sentimen USD itu sendiri dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk hari ini hari Jumat karena kita masih cuti bersama lah bahasanya ya, atau masih memperingati kenaikan Yesus. Untuk hari ini kita tidak ada news sama sekali, ya kan. Terus untuk nanti malam, di sini jam 12 siang atau nggak jam 12 waktu Amerika, di sini Kevin Ward sudah resmi menjadi Fed Chair di Amerika. Kemudian di malam hari kita tidak ada berita apapun sih ya. Di sini untuk Trump masih berkunjung di Cina di sini sampai di hari Minggu, kalau nggak salah sih ya. Minggu atau besok terakhir ya. Antara Minggu atau hari Sabtu besok terakhir. 14, 15, 16 kalau nggak salah sih besok sih harusnya ya. Karena hari Minggu beliau akan balik karena Senin akan ada pertemuan atau apalah, kurang tahu. Ya. Jadi sementara ini ya itu. Dan kalau dilihat sekarang bagaimana nih ya? Karena kalau dilihat sekarang kita sudah memasuki minggu terakhir, di minggu kedua ya bulan Mei, otomatis saya buka time frame weekly. Oke, sebelumnya ini saya delete nggak ya? Bentar. Ini H4 terus di bawah, ini juga masih close di bawah, masih kencang dropnya. Ya, saya delete aja dulu lah ya. Ini bagian atas. Ya, saya diemin aja dulu ya. Untuk sekarang saya masih diemin dulu. Oke, kita ke weekly dulu. Weekly ya. Untuk di weekly berarti kita di sini adalah masih dalam kondisi flat. Wah, ini kalau dilihat ya, kemungkinan kita akan mendapatkan sesuatu bearish banget untuk di minggu ini. Bisa jadi sih ya. Bisa jadi karena kalau kita lihat dengan candle minggu ini, dia akan nge-sweep high di minggu lalu ya kan. Dia nge-sweep high di minggu lalu dan kemudian dia drop jauh sekali ya kan. Kalau semisalnya kita mendapatkan body candle close di bawah 4612 pada minggu ini ya, tutup di bawah 4613, sorry ya. 4613 pada minggu ini, maka akan ada kecenderungan berarti marketnya akan melanjutkan penurunan untuk potensi nge-sweep low di 4,5. Ya, ada potensi, tapi kalau misalnya memang dia tidak berhasil tutup di bawah 4613, berarti dia akan menciptakan satu kondisi di mana marketnya berhenti di tengah. Kalau marketnya berhenti di tengah, jujur kita tidak bisa melakukan apapun sebenarnya. Ya, jujur itu agak berat sebenarnya kalau dilihat ya. Karena kalau dilihat juga dari segi line chartnya di sini kan masih dia ngebuat masih dia ngebuat low ya kan. Ini high. Entah ini bakal menjadi lower low atau enggak kan, ini makanya saya tunggu apakah marketnya akan memilih menutup di bawah 4613 atau enggak pada minggu ini. Karena kalau dia tutup di bawah 4613 berarti dari segi line chart akan mendapatkan yang namanya lower low. Kalau dia berhenti di tengah di sekitaran 46
75 atau enggak mungkin ekstrim tiba-tiba ya kan. Entah mungkin malam harinya tiba-tiba dari segi geopolitik update misalnya ya, ini misalnya nih. Antara Trump dengan Cina setuju untuk saling membantu terkait Selat Hormuz supaya dibuka, dan Cina akan berusaha untuk menjadi negosiator tambahan supaya Iran bisa membuka Selat Hormuz kembali. Kalau itu terjadi, ya kan, Cina mulai ikut campur masalah Selat Hormuz misalnya gitu kan. Itu bisa menjadi angin positif banget sih, ya. Itu bisa menjadi angin positif banget. 4.700 naik itu saya rasa pasti. Ya kalau misalnya beneran mengatakan bahwa Cina itu beneran ikut turun tangan masalah Selat Hormuz. Karena sekali lagi beritanya adalah Cina itu masih tetap bukan strict juga sih, bisa dibilang Cina itu tetap membeli minyak dari Iran. Karena kan kalau kalian tahu juga dari berita-berita yang ada di luar itu kan, pemasok utama minyak dari Iran itu kan dari Cina gitu kan. Jadi kalau misalnya memang Cina ikut campur masalah seperti ini ya kan, dan memberitahukan Iran supaya bisa lebih cepat membuka Selat Hormuz lagi supaya normal lagi harga minyak dan sebagainya gitu kan ya. Dan sampai malam hari sampai malam hari juga ada reaksi dari Iran yang dimana kemungkinan kita akan Selat Hormuz akan dibuka lagi dengan pembicaraan dan sebagainya. Wah itu bisa menjadi reaksi positif banget sih. Reaksi positif banget, harga minyak bakal turun, ya udah gold akan naik. Itu ya. Tapi sekali lagi ini kurang tahu apakah akan terjadi hal tersebut atau enggak ya kan. Kalau misalnya enggak ada sih ya udah, saya juga nggak mau maksa ya kan, karena sekali lagi yang punya keinginan kan beliau sana ya kan. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita mendapatkan minggu ini di bawah 4613 ya udah, berarti ada kalanya marketnya akan bisa turun untuk nge-sweep di sini sih. Oke. Dari segi indikator weekly mengatakan flat semua. Ya, stokastik datar 4242, RSI datar di 51 ya, tidak ada naik, tidak ada turun. Dari segi daily ya, kita cek stokastik dulu. Dari segi stokastik ini marketnya sudah mulai ngerem ya kan, sudah mulai ngerem yang ada di kecepatan 66 dan 69, dan secara RSI-nya dia drop di bawah 50. Wah, ini agak dilema sih sebenarnya ya. Ini agak dilema yang dimana kemungkinan ini marketnya akan bisa menjadi back to bearish banget. Wow, ini akan sangat luar biasa ekstrim sih ya. Tapi sih ya menurut saya sih sekali lagi kemungkinan ini belum saatnya sih ya. I don't know ya kan, cuman kayaknya sih ini marketnya sedang mencari titik keseimbangan aja sih ya. Karena kemarin pada saat marketnya itu terjadi ledakan di tanggal 6 Mei, kalian tahulah itu kali lagi itu sejarah banget ya kan, 13 candle H1 itu hijau semua atau enggak biru semua ya, yang dimana adalah pergerakan selama 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu hijau semua, nggak pernah merah. H1 per jam, jadi ibaratnya itu kalian setiap per jam maupun posisi buy. In the end itu kalian profit semua ya. Jadi itu yang saya bilang ini pada saat hari Rabu tanggal 6 itu sejarah banget. Jadi menurut saya sih ini dia ini turun kayaknya mencari keseimbangan sih, mencari titik equilibrium atau enggak mencari titik harga normal lagi akibat dari hari Rabu kemarin sih tanggal 6 Mei itu. Menurut saya sih ya, karena saya pribadi sih kalau ditanya bias sih ya jujur saya pribadi masih menginginkan marketnya ke 49 atau nggak ke 5000 baru tembak itu short sampai bodoh gitu kan ya. Cuma kalau dibilang ini masih di tengah-tengah ya mungkin aja ya kan, mungkin aja nih marketnya mencari titik keseimbangan baru ya kan. Nah kalau dilihat dari stokastik ini juga sudah nge-cross ya kan di 6966 dan RSI di 44, berarti sudah di bawah 50. Wah ini berarti kurang sip sih ya, untuk bullish ini bisa dibilang agak kurang sip aja, tenaganya mulai agak hilang untuk masalah bullishnya ya. Karena kalau dilihat RSI sudah di bawah 50, tapi dari segi stokastik masih di atas 60, masih agak strong gasnya, cuman bensinnya sudah mulai berkurang. Nah ini berarti ya udah mulai agak masalah nih. Oke.
Kemudian dari segi daily, marketnya kembali lagi menguji untuk masalah daily fair value gap-nya. Ya kan? Dan kemarin ini marketnya sudah tutup di dalam daily fair value gap. Berarti akan ada kemungkinan di mana berarti fair value gap ini akan bisa gagal, ya. Akan bisa gagal untuk dipertahankan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba news ntar malam ini dibalik flip bullish dan tutup di atas fair value gap daily, ya kan? Karena sekali lagi fair value gap daily itu ada di 4684. Kalau dia tutup di atas 4684 hari ini, ya kan? Wah, berarti marketnya luar biasa mencari pijakan harga murah banget sebelum tembak naik. Itu sih. Tapi kalau sekarang kita bagaimana ya? Karena sekarang ini kita masih pergerakannya bearish, ya berarti otomatis bearish ya. Karena kalau dilihat hari ini kita ini sudah bergerak turun secara total dari high ke low pada saat saya recording sekarang adalah 575 pip ya, lumayan sudah minusnya 1,23% hari ini dari harga tertinggi sampai harga terendah. Tapi kalau dilihat dari harga pembukaan ini baru minusnya 0,91%, hampir 1% sih untuk hari ini ya. Dan kalau kita lihat dari segi daily, apakah ini marketnya akan muter? Well, sekali lagi ya, dari segi daily ini belum ngebuat yang namanya sebenarnya sih dari segi daily agak ragu saya bilang di sini apakah dia ini sudah ngebuat high atau low ya. Karena ini permasalahannya ada di tanggal 12 Mei kemarin. Karena satu candle ini itu dia membuat nge-sweep high dan nge-sweep low. Itu yang saya agak ribet ngelihat ini ya. Sama kayak pada saat di tanggal sama kayak di tanggal 24 Februari kemarin. Ya kan, saya agak bingung ini ngelihatnya apakah dia membuat higher low sebelum ngebuat higher high atau ini sudah adalah higher high dan higher low. Ini jujur agak bingung. Nah, karena kalau seandainya kita melihat dari segi daily dan menganggap ini tanggal 12 Mei kemarin adalah sebagai swingnya, berarti seharusnya daily-nya sekarang bergerak seperti ini. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, dan ini adalah low. Berarti secara tidak langsung untuk dia break pada hari ini itu menciptakan yang namanya change of character di sini. Ya, tapi sebenarnya saya masih agak ragu. Jujur, kenapa? Karena satu candlenya ini dia ngehantam low dan ngehantam high, dan dia menciptakan garis di tengah-tengah. Ya, ini sebenarnya saya agak dilema aja sih, ya, agak dilema jujur. Karena kalau dilihat ini kan high ya, ini high, jelas banget ini high, karena dia sudah ngebreak high semuanya. Kemudian kalau kita mencari low, memang ini potensi low, ya kan? Kalau ini potensi low, benar ini adalah menjadi high, ya kan? Low menjadi high benar. Cuma ini kan ada low yang baru, ya. Ini ada low yang baru. Jadi satu candlenya ini yang bermasalah sebenarnya. Dia ngambil high-nya di sini iya, dia ngambil low-nya di sini iya. Jadi dari sudut pandang daily ini agak sedikit dilema, ya. Kalau dibilang ini dari daily-nya adalah masih tegak lurus seperti ini, juga ada benernya, ya. Karena dari segi daily itu marketnya masih, kalau dibilang tegak lurus sih ya tegak lurus bisa, tapi kalau dari segi line chart sih kelihatan ini dia ngebuat lekukan dikit, ya kan. Di sini dia ngebuat low, ya kan, high, low, kemudian dia ngebuat high dan lower low. Kalau dibilang ini sudah terjadi change of character pada saat dia membuat low di bawah 4685, ya ini bisa jadi, ya kan. Bisa jadi aja dia ngebuat low di sini, cuman sekali lagi yang mana yang bisa dikatakan sebagai yang benar gitu kan. Daily-nya ini masih cukup payah sebenarnya. Dan kalau kita ukur berdasarkan VIB dari sini sampai high terakhir di sini, ini sekarang sebenarnya mendekati 61,8 di sini. Ya, dia mendekati 61,8 dan ini kalau dilihat juga marketnya di sini secara daily belum ada close beneran di bawah 4642 selaku resistance backup support, ya kan. Jadi kalau kalian ingat ini kan daily-nya ya. Ini kan daily-nya nih ya yang di 4645 nih. Jadi penentuannya hari ini sebenarnya. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan body candle close di bawah 4645, berarti ya udah kecenderungannya marketnya akan lumayan ngedip ke bawah lagi ya. Ngedip ke bawah lagi mungkin sampai 78,6 nya di sini
atau mungkin justru break ke bawah 4.500, well itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi dan itu make sense sebenarnya. Ya, itu make sense sebenarnya. Jadi kalau dibilang dengan dia sekali tutup di bawah 4645, ini berarti ngedown ke bawah bisa. Tapi bisa aja dengan lagi dikit banget nih. Aduh, lagi dikit banget nih. Hari ini low-nya ini adalah barusan banget itu low-nya ada di 4607, nanggung lagi 30 pip. Ya kan, nanggung lagi 30 pip sudah kena 61,8. Apakah ini bisa dikatakan nanggung sebelum dia naik lagi? Ya, ini sebenarnya masih tanda tanya ya kan. Jadi bisa aja dia ini nanggung ya kan, turun sedikit, tar dia bergerak naik juga bisa. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Jadi dari segi daily ini sebenarnya masih simpang siur sebenarnya ini ya. Apakah dia beneran sudah akan menjadi bullish banget? Jadi kalau misalnya memang ini bullish banget, berarti ya udah ini Fibonacci-nya ini bisa dipakai. Dan apakah potensial ini bisa menjadi tembak jauh? Jujur untuk sekarang sih agak berat ya, karena sekali lagi market sekarang masih digerakkan oleh bias dari geopolitik dan juga fundamental yang lain sih, itu aja. Walaupun dari segi data ekonomi juga mendukung sih. Ya. Oke. Dari segi daily ini penentuannya adalah di 4645 ya. Walaupun sih sebenarnya di sini kita mendapatkan satu rejection kecil sih di sini ya, di kisaran 4600 di sini. Cuman dari segi kejadian kemarin 4600 itu tidak terlalu di respect kemarin ya kan. Ini tembus sampai 19, balik lagi, tembus lagi. Wah, ini banyak banget penembusannya. Walaupun secara line chart sekarang ini marketnya retest ya. Dari segi line chart ini sekarang marketnya retest. Oke, retest dari RBS-nya sendiri di sini. RBS 4623-nya. Oke. Jadi kalau kalian menganggap ini sebagai pergerakannya kayak begini ya, kayak QM atau enggak kayak Quasimodo atau enggak apalah sebutannya gitu kan ya, yang dimana dia di sini ngebuat low, lower high, lower low, high, kayak ada QM di sini kan, atau enggak apalah Quasimodo atau enggak apapun bentukannya kan biasanya begitu ya kan, berhenti di sini, tak baru dia akan naik. Nah kan biasanya kan QM-nya begini ya. Kalau dia QM-nya naik, set begini biasanya ya kan. Kalau QM-nya turun berarti kan biasanya begini, set. Nah, yang ini biasanya nih. Apakah bakal terjadi seperti ini? Well, nggak tahu. Ya, jadi kalau kalian berpandangan masih bullish kayak seperti ini ya kan, potensi dia hanya turun sebatas koreksi jauh mencari titik harga normal, belum tembak naik sampai 49 atau nggak sampai 5.000, well silakan. Kalian mencari kebenaran dari dua posisi ini juga nggak masalah ya. Kalian ngelihat nih buy untuk tembak jauh ya, kalian tunggulah ya. Kalau kalian masih berniat cari sell juga kalian benar gitu. Kalau ditanya saya pribadi gimana? Kalau saya pribadi sih ya semoga ini naik aja sih. Bukannya saya ada posisi, cuman ya sekali lagi saya kalau pengen tembak jauh itu lebih baik adalah di harga yang lebih murah. Sorry, kalau tembak sell berarti di harga yang mahal gitu kan ya. Saya ini nggak mau harga di tengah-tengah kayak begini sebenarnya. Agak kacau sih sebenarnya ya. Atau mungkin di sini kita bisa membentuk suatu pola tertentu, ya kan? Atau mungkin ini adalah suatu pola apalah nih, ya kan? Bisa jadi ini adalah double bottom, ya kan? Retest neckline-nya di sini bisa juga, ya kan? Set, retest. Nah, kayak begini bisa juga, apapun bentukannya lah ya. Terserah kalian mau cocok logi chart pattern apapun terserah. Ya karena sekarang sih memang dari segi daily-nya seperti ini. Cuman dari segi daily sekali lagi ya, kalau dia ini bisa memang break di bawah 4645 ya, kayaknya akan sulit kalau dia itu mau naik lagi. Tapi kalau misalnya hari Senin besok marketnya tutup di atas 4645 lagi, atau enggak hari ini tiba-tiba tutup di atas 4645, berarti ini akan menjadi bottomnya 4607 di sini ya. Bisa jadi. Oke, sekarang kita ke H4. Dari segi H4 kalau kita lihat berarti ya udah ya, H4 sekarang kalau dilihat marketnya adalah bearish. Jadi dari segi daily ya, mana catatan saya kok hilang di sini? Kok hilang? Oh di sini jauh banget. Oke, berarti dari segi daily sebenarnya untuk sekarang saya belum bisa bilang ini bearish sebenarnya ya kan, karena masalah tadi ya tanggal 12 Mei itu saya agak sedikit ragu sebenarnya. Apakah itu bisa menjadi low atau enggak, itu sebenarnya masih dipertanyakan sebenarnya ya, masih agak ambigu. Jadi kalau udah agak ambigu ya kalian
bebas lah kalian nulis ini bearish atau bullish, ya silakan, nggak masalah. Bullish atau bearish atau nggak kalian daily ini masih tanda tanya karena tanggal 12 Mei kemarin, it's okay. Kalau saya pribadi sih masih tetap strict to bullish sebenarnya dari segi daily ya. Dari segi H4 internal, ingat ya, ini yang saya buat ini internal loh ya, tidak swing. Internalnya nih saya pribadi. Karena kalau cari swing ya kalian tidak perlu analisa tiap hari, mungkin saya kasihnya seminggu sekali ya kan, atau nggak mungkin sebulan sekali baru saya kasih untuk swingnya. Oke, dari segi H4 sekarang berarti pergerakannya adalah bearish ya, karena ini sudah pure banget dia. H4-nya adalah di sini dia ngebuat low, lower high, dan lower low, clear ya. Berarti H4 ini tetap adalah bearish ya. H4 bearish yang di mana ini adalah change of character. Change of character lagi. Ini adalah break of structure. Sorry ya, ini adalah break of structure. Stop. Nah, break of structure ya, karena sekali lagi H4-nya adalah low, lower high, kan jauh banget di atas, dan kemudian lower low, jauh banget ya. Dan kalau kita ukur sekarang dari sini sampai sini, marketnya berhenti di 1272 dan 1618 ada di 4583. 1618 di sini adalah 4583. Kalau kita cek dari pakai support resistance ini sih ada ya. Sini mungkin sekitaran 4580 lah. Ya. 4580 sebagai H4-nya. Untuk masalah resistance selanjutnya di H4 ini kayak ini bakal di break sih. Ya, ini juga resistance H4 ini sebenarnya nih. Resistance become support H4 nih, 4630. Jadi kayak ini bakal di break sih. Ya, dan ini juga adalah support yang strong juga ya kan sebelumnya di sini. Ini ketahan dan break. Jadi kalau ada yang ingin cari ambil posisi sell ke depannya karena ini sudah melakukan breakout structure, ya udah ini marketnya tinggal balik aja ke sini ya, mungkin antara retest 4632 atau enggak 4640 atau enggak sampai angka cantik lagi 4650 terjadi pembalikan, nanti kalian bisa sell untuk sampai sini sampai 4580 ya. Dari segi H4 indikator sih mengatakan ya ini sudah di bawah 50 semuanya, terutama dari segi RSI beneran dibuang banget RSI-nya ya kan sampai ke 33. Ini lumayan cukup ekstrim sih sebenarnya ya. Ini lumayan cukup ekstrim yang dimana RSI-nya itu beneran ngedown tapi stokastiknya masih di angka 41 dan 35. Jadi ini biasnya masih cukup bearish sih sebenarnya dari segi H4 ya. Oke. Ini aja simpel untuk di H4 ya kan, karena marketnya juga sudah ngebuat drop jauh sekali. Kemudian support H4 selanjutnya kalau ini ditembus berarti ya ini ya 4540 sama kayak kemarin di sini. Masih ketahan nih, masih bisa dipakai nih ya 4540. Kalau VIP-nya daily kita cek ya. VIP daily di sini kalau sampai 78,6 berarti itu adalah di harga 4558. 4558 sih agak jelek sih ya, cuman kayaknya ini deh ya. Ini kita pakai ya 4555 ya, angka cantik lah 4555. Nah ini ya 4555 sebagai next H4. Oke, walaupun mepet sih dengan 4540. Tapi ini 4555 ini lebih tepatnya adalah Fibonacci aja sih. Ya, ini lebih ke Fibonacci aja. Jadi di sini sebenarnya ya kan RBS-nya, kemudian kalau tembus banget bisa ke sini 4580 atau enggak sampai sini 4555. Tuh. Kemudian H1 berarti H4 tetap bearish ya kan, tidak berubah. Kalau ini marketnya naik untuk retest ya kan, mungkin retest ini, retest ini, retest ini, retest ini, ya udah bisa untuk kalian cari sell. Yang penting H4 tidak balik lagi di atas 4660. Karena kalau H4 balik lagi di atas 4660 kayak begini nanti body candle-nya ya kan. Begini jedar gini tiba-tiba ya kan, next H4 misalnya kayak begini ya, agak susah buat di sell, itu aja sih ya, beneran agak susah itu buat di sell. Sellnya mungkin dapat harga murah harga mahal buat di sell, cuman untuk dia beneran bisa lanjut turun kayaknya agak berat sih, karena ini sekali lagi ini temboknya udah dijebol, lebih baik retest temboknya sebelum lanjut turun, itu sih lebih baiknya kan. Oke, sekarang di H1. Untuk H1 berarti kita awalnya saya kira ini adalah potensi ngebuat higher high ya kan. Berarti H1-nya di internalnya adalah sudah ngebuat low
ya. Ini bos H4 adalah change of character H1. Oke. Karena kan H1-nya sekali lagi kemarin analisa terakhir adalah dia ngebuat low ya kan, lower high, lower low ya kan, kemudian dia ngebuat higher high di sini ya kan, baru dia turun ke bawah barusan nih. Tuh. Ini bayangin dari sini ke sini tuh jauh banget ya kan. Jadi karena ini adalah change of character plus plus bos H4 ya. Bos H4 dan change of character H1. Jadi ini H1-nya adalah bearish. Ya udah. Kalau sudah H1-nya bearish kayak begini, berarti otomatis kita ngelihatnya adalah bearish. Ya udah, di mana kita bisa nge-sell sekarang kalau dilihat ya kan? H4 tadi ya, resikonya bukan resiko sih. Skenario paling bagus adalah mungkin retest 50 lah, atau enggak 60 udah paling bagus banget nih. Atau enggak mungkin retest H4 satu-satunya apa namanya fair value gap di sini. Bisa jadi ya kan, tuh jauh banget sih sampai 4670 ya kan. Cuman kalau tiba-tiba H4 tutup di atas 4660 mungkin agak berat buat di sell. Paling logis sih sebenarnya retest 4650 ya, 4650, 4652 dan sebagainya, ini enak buat di sell lanjut itu. Wah, enak sih. Lumayan lah kan. Kalau H1 bentar, ini H1 kayaknya marketnya ngebuat drop base drop deh, dan ini seharusnya sudah selesai sih. Ya, ini seharusnya sudah selesai sih drop base dropnya. Ya kan, ini dari dropnya di sini, drop, retrace dikit, drop lagi ke bawah, dan kalau diukur ini sebenarnya sudah selesai sih, agak extend aja dia. Jadi kemungkinan ini sudah selesai drop base dropnya dan potensi dia naik untuk retest bisa aja sih. Jadi sekarang kalau dilihat ya ini berarti ya kan bisa dibilang sebagai order block atau enggak base di sini untuk cari sell-nya kisaran 4647 sampai 4662. Sama kayak tadi skenario H4 ya, kayak begini. Retest, ambil sell, enak. 15 menit. Kayaknya ini 15 menitnya. Oke. 15 menit pun ini, wah, divergent nih 15 menitnya. Wah, ini retrace sih. Wah, ini dua nih divergennya nih ya. Di sini satu, ya kan? Seret. Di sini potensialnya nih kan, karena dia ngebuat low di sini. Tuh. Ya, kemudian dari segi RSI seret di sini. Nah, di sini dia seret. Nah, tuh ya. Stokastik versi panjang, RSI versi pendek, dan ini keduanya sama-sama mau naik. Wah, kalau ini sama-sama naik sih, kalian wajib tunggu ya. Tunggu dalam artian kalau ini memang ini bullish divergent dan potensi retrace naik, ya udah biarin dia retrace naik dulu, jangan cari sell. Kalau cari buy, ya konfirmasi dicari aja sih, ditunggu aja sih sebenarnya ya. Oke. Jadi 15 menit ini kalau dilihat ya secara kasat mata ini berarti akan menjadi 4631 selaku H4 RBS-nya akan menjadi yang namanya titik change of character minornya di time frame 15 menit ya. Jadi kalau 15 menitnya kayak begini dan didukung oleh power stokastiknya potensi divergent ya kan, kemungkinan dia akan break ya kan, break baru dia akan naik. Nah, ketika dia naik sampai ke area kisaran sini, kalian lihat nanti konfirmasinya. Kalau misalnya ini masih ngegas naik, jangan dilawan buat nge-sell. Kalau tiba-tiba dia berhenti di sini, selesai dia gitu kan ya, tiba-tiba break atau nggak apapun itu, nah kalian bisa cari sell. Karena ini H1 dan juga H4 sudah bearish, apalagi H1 baru cok dan kemudian H4-nya boss, dan 15 menit ini potensi divergent ya kan. Potensi divergent bullish untuk naik, dan potensi 15 menit juga adalah potensi change of character di sini. Berarti sekarang adalah H1 dan H4 ya, time frame apa namanya intraday dan agak besar itu adalah bearish. Jadi ya udah, kita memanfaatkan momentum 15 menitnya ini hanya untuk mencari retracement. Atau nggak biarin ini marketnya retrace, terjadi pembalikan baru bisa cari buy. Cari sell. Ya. Alangkah baiknya adalah jika memang ini momentumnya mendukung 15 menit terjadi change of character, ya kan? Jika mendukung ya kan, mendukung change of character naik, berarti kan 15 menit ini bakal bullish nih.
ya. Ketika ini bakal bullish, ketika bakal bullish ini ya, ketika 15 ini bakal bullish, ya udah kalian tunggu nanti sampai 15 menit ini bearish lagi. Karena kalau sampai ini bearish lagi, cari sell tuh enak banget. Ya lumayan tuh sampai bawah ya kan. Nah, untuk masalah di H1 sebenarnya sekarang swingnya bagaimana? Untuk masalah H1 ya, selama H1 tidak break di atas 4665, menurut saya ini akan masih menjadi bearish. Karena untuk internal minornya ini adalah ini untuk versi H1. Ya, karena H1-nya adalah dia membuat low, lower high jauh banget ya kan. Kemudian dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Jadi selama tidak di atas 4665 dan juga tidak H4 plus di atas 4660, ya udah. Ini sementara ini biarkan 15 menitnya naik, retrace, nanti cari sell lagi. Itu ya. Kalau mau cari buy bagaimana? Apakah di bawah ini bisa cari buy? Ya, kalian bisa pakai Fibonacci daily tadi, ya kan? Kalian bisa pakai Fibonacci daily yang ditarik dari sini sampai paling ujung, ya kan? Sampai sini, ya silakan, nggak masalah. Dan kalau dilihat apakah di sebelah kiri kita bisa cari buy? Kalau di H1 untuk mau cari buy, sorry H4 dulu lah ya. H4 kalau mau cari buy sebenarnya paling bawah sih di sini ya, kisaran 4550 sih. 4550 ini sebenarnya bisa untuk cari buy. Ini kan lebih kepada dia itu ngebuat rally agak retrace sedikit baru tembak jauh ya kan. Jadi di sini ada order di sini ya, sekitaran 4560 sampai 4550, 100 pip itu. Dan kalau dicari pakai H1 ya di sini sih ya bisa dibilang ya. Tuh di sini. Seret ya. Kalau cari 15 menit di sini base ya. Jadi kan sampai 46 berapa tadi? 46 sekian ya. 4607. 4607 sampai sini. Di sini sih belum ada apa di sini ya. 15 menit sih di sini adanya. Di sini rally base, saya tembak, diambil semua. Sama sih 15 menit juga sama sih, di sekitaran 4550 baru bisa tembak untuk ngebuy yang bagus. Itu aja sih. 5 menit 5 menit sih nggak ada ya. Lima menit sih minor aja sih ya di sini, kecil-kecil nih kayak di sini kan di 4610, 4611, makanya dia berhenti nih di sini. Nih ya 4611 geser. Tuh kan berhenti di sini, tak naik dia. Ini minor sih memang ya. Minor dia di sini. Di sini berhenti ya kan. Nanti nextnya kalau dia turun dia berhenti lagi di sini. Tuh minornya banyak. Jadi memang kalau mau cari tembak jauh lebih baik sih di sini aja sih. Kisaran 4560 sampai 4550 atau nggak mau 200 pip ya agak lebar. Dari 4560 sampai 4540 sana sih baru enak cari buy-nya. Buy untuk tembak lumayan ya kan. Itu sih. Jadi selama ini 15 menitnya masih bearish sebenarnya ya nggak masalah sih kalian cari sell di sini asalkan dia tidak di atas 4631. Itu aja. Tapi kalau tiba-tiba balik di atas 4631 body candle close kayak begini ya kan. Ya udah berarti kemungkinan dia akan retrace naik lagi cukup ke atas ya, cukup dalam ke atas untuk mencari orderan lagi di atas sebelum cari sell lagi. Kalau mau cari ampuhnya sih di sini 5 menit tuh ya di sini. Dari 4650 sampai di sini. Inilah ya nih. Red nih ya. Apa ya saya buat di sini ya? OB kali ya di sini tuh. Ntar saya bedain warna deh. Nggak FVG juga sih di sini ya kan. Nah itu ya pokoknya ya, yang di kuning di sini. Jadi kalau memang nanti dia naik ya, tunggu dia sampai ke 4650 pembalikan baru cari sell ke bawah. Tuh ya, sampai di 4555 di sini. Karena ini kan 1618 dari swing apa namanya H4-nya itu. Oke? Jadi karena sekarang per video sekarang saya buat adalah marketnya ini 3 bearish dan 1 bullish, ya lebih baik kita cari sell aja ya kan. Ngapain ribet cari buy gitu kan. Cuman cari sell-nya ya juga perlu kepastian, jangan tiba-tiba untuk cari sell gitu aja sih. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan tetap ya untuk sekarang masalahnya adalah
Kita masih menunggu reaksi dari Trump dan Xi Jinping. Bagaimana? Apakah mungkin tiba-tiba akan memberikan suatu berita tertentu, atau mungkin beliau Trump bisa ngomong sesuatu di truth sosialnya lagi. Untuk sementara ini kan di interview sama Fox ya, belum ada kejadian apapun. Atau mungkin semisalnya Cina tiba-tiba bisa turun tangan masalah Selat Hormuz. Nah, itu bisa terjadi apa aja sih ya. Kalau misalnya memang tidak, wah ini barusan ada berita apa nih? Kita tidak memerlukan Selat Hormuz untuk dibuka. Wow, ini agak negatif banget sih beritanya. Oke, cuman nggak tahu deh nanti selama 1 hari ini ya sampai malam apakah bakal terjadi suatu hal yang negatif atau positif ya, kita lihat aja lah nanti. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.